Soal nomor 1 yaitu pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya adalah pengertian dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, dan D. Kompetensi sosial. Nah, silakan menjawab. Saya beri waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Jawabannya yaitu A. Kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik itu merupakan kompetensi tentang pemahaman guru dalam mengelola kelas, baik itu membuat RPP pembelajaran, membuat silabus, melakukan evaluasi, sampai melakukan teknik-teknik penilaian. Itu merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik. Gimana teman-teman? Paham? Oke, mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Berikut adalah salah satu ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik adalah, ingat, guru yang mampu memahami karakteristik anak didik. A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. B. Mampu menentukan strategi pembelajaran untuk anak didik. C. Memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik. D. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Ayo segera dijawab. Saya kasih waktu untuk menjawab ya. Jawabannya yaitu A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Guru itu memiliki karakteristik sebagai berikut dalam memahami karakteristik peserta didik, maksudnya yaitu guru mampu memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif anak, pengetahuan anak, intelektual anak. 2. Memahami anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadiannya anak. Selain mengetahui perkembangan intelektual anak, guru juga harus mampu mengetahui prinsip-prinsip kepribadian anak, mulai dari sikap, tingkah laku, berkomunikasi, kepribadian anak. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi bekal ajar awal anak didik yang mencangkup gaya belajar anak, tugas-tugas perkembangan anak, dan kesulitan belajar anak. Guru yang baik itu selain bisa mengelola kelas, dia itu juga harus mengetahui sikap anak, mulai dari kesulitan belajar yang dimiliki anak. Jadi guru itu selain sebagai pengajar, dia itu juga sebagai pembimbing atau konselor bagi anak gitu. Jadi guru mengetahui kesulitan belajar, gaya belajar anak yang seperti apa, sehingga guru itu mampu menerapkan model-model dan strategi pembelajaran yang cocok digunakan untuk anak, untuk proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Gimana teman-teman? Paham? Oke. Mudah kan? Next. Soal nomor 3. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional tercantum dalam Undang-Undang RI nomor A 13 tahun 2005, B 14 tahun 2005, C
15 tahun 2005, D. 16 tahun 2005. Ini adalah termasuk dalam jabatan fungsional undang-undang seorang guru. Jadi kalian harus tahu. Bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya, video tentang materi jabatan fungsionalnya ya. Teman-teman bisa dilihat sendiri nanti. Ayo segera dijawab, saya tunggu untuk menjawabnya. Jawabannya yaitu B. Dalam kemampuan yang dimiliki guru, 4 kemampuan tadi itu ada pedagogik, sosial, kepribadian, dan kompetensi profesional itu tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru, dimiliki seorang guru, dimiliki seorang pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Banyak ya teman-teman undang-undang RI yang mengatur tentang guru. Nanti kalian bisa lihat di dalam video saya yang sebelumnya tentang materi jabatan fungsional dan materi tentang kompetensi kepribadian. Nanti di situ ada materi tentang undang-undang yang mengatur tentang kompetensi-kompetensi. Selain Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005, sebenarnya juga ada yang mengatur tentang kompetensi ini, yaitu Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang menyebutkan ada 4 kompetensi ini. Jadi tidak hanya Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 ya, tapi ada juga Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2007. Banyak teman-teman, nanti kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang materi jabatan fungsional dan materi kompetensi kepribadian seorang guru, atau pokoknya di link nanti saya kasih link yang lain tentang materi yang jabatan fungsional seorang guru atau JF dan juga kompetensi seorang guru ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Selanjut, udah siap? Soal yang nomor 4 ya. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah, ingat, kompetensi kepribadian. A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. B. Guru harus dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. C. Guru harus mengenal kompetensi peserta didik. D. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Ayo, jawabannya apa? Segera dijawab ya teman-teman. Aku tunggu. Jawabannya yaitu A. Dijelaskan di sini yaitu menurut Paul Suparno, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru yaitu meliputi A. Guru itu harus bermoral dan beriman. Dia itu harus memiliki moral dan keimanan. Ya jelas itu, seorang guru harus memiliki itu ya. B. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Harus memiliki aktualisasi yang tinggi. Yang dia itu harus bersifat arif, bijaksana, berwibawa. Dia itu harus bisa menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakatnya. Gitu. Terus guru harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan guru harus mampu mengembangkan pengetahuannya. Mengembangkan diri secara berkelanjutan seperti itu. Gimana teman-teman? Next, oke, paham? Oke, kita next ya.
Kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Ini ada sebuah pernyataan, yaitu seorang guru harus mengutamakan materi pembelajaran yang fundamental, esensial atau potensial, yang artinya materi pembelajaran yang paling mendasar untuk membentuk kompetensi seorang peserta didik, sehingga bahan-bahan yang lain di luar itu akan mudah terserap karena merupakan landasan untuk penguasaan SK, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KD, dan bidang studi lainnya. Pernyataan tersebut merupakan kompetensi guru dalam hal A. Kemampuan pedagogik, B. Kemampuan sosial, C. Kemampuan kepribadian, dan D. Kemampuan profesional. Harus benar-benar dicermati dulu ya soalnya ya teman-teman, agar tidak terjebak dan tergoyah ya. Ayo bisa menjawab, aku tunggu ya. Jawabannya yaitu D. Kompetensi profesional, di mana dalam pernyataan tersebut masalah di atas itu ya, itu tuh merupakan kompetensi profesional, di mana seorang guru itu harus memiliki penguasaan materi yang mendalam. Dia itu harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola keilmuan yang dapat menopang mata pelajarannya yang akan diampu atau yang akan diajarkan oleh seorang siswanya. Jadi guru itu harus mengetahui materi, harus bisa paham tentang materi. Masa seorang guru harus lebih pintar, kalah pintar sama muridnya? Jadi seorang guru itu harus menguasai materinya. Dia harus luas kesesuaian materi pembelajaran dengan yang dibutuhkan dengan kondisi masyarakatnya. Nah, seperti itulah pokoknya. Gimana teman-teman? Paham? Oke? Nah, terima kasih teman-teman. Semoga pembelajarannya kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya, supaya nanti kalau Nila memberikan materi-materi lagi, kalian langsung bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Di sini aku akan memberikan materi, insya Allah materinya itu saya akan berikan secara urut runtut, mulai dari CF ya di video sebelumnya sampai nanti di terakhir, yaitu tentang penilaian. Dan nanti saya akan juga memberikan tentang bidang lainnya ya, seperti materi bidang ke fisika, IPA, matematika, bahasa Indonesia, ataupun yang lainnya. Stay terus ya di channelnya Nila Puspitasari.